guys, selamat datang di OOP. Obrolan programmer. Luar biasa Hafid. Iya, sebelumnya kenalan dulu ya. Saya di sini sebagai host yang baru ya. Sebenarnya bukan baru. Biasanya saya jadi editor di sini. Tapi Wede. kali ini malah disuruh jadi host karena sedikit paksaan. Enggak, bukan dipaksa, biar Iya. biar semua krunya tuh Merasakan gitu ya. terlibat Iya, gitu. iya. Itu kebijakan dari pimpinan Giderloop gitu. Ya. Ya. Sebenarnya agak dipaksa dikit. Oh ya, sebelum saya sendiri kenalan, kita kenalan dulu nih sama yang baru di sini. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Zainal. Oh, saya gak usah perkenalan berarti Oh, ya. nggak perlu, Anda sudah lama ya. Ya, halo semuanya. Salam kenal. Saya Zainal. Di sini sebenarnya jadi kru di Gatherloop juga gitu. Cuma banyak kan ada di belakang layar gitu kan. Dan juga lagi mengkoordinir atau ya, bertanggung jawab di Probolinggo Front End. Terus ya baru kali ini sih ikut ada di depan kamera gitu. Itu terlibat di rekaman. Iya, OP baru sekarang ya, Nel. Iya, Iya. baru kali ini Mas. Kayaknya bukan cuma OP. Oh tapi iya, semua podcast masih Iya, ya baru baru pertama pernah, kali baru ya. Ya, oke. Mungkin itu terus aktivitas saat ini kalau weekday kerja gitu sebagai front engineer gitu, Luar biasa. dan kalau weekend di Gatherloop. Oh gitu ya. Jadi apa ya? Ya, kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul lah ya. Luar Hmm. biasa. Iya. Mungkin saya sedikit lagi kenalan dari saya sendiri. Saya sendiri kesibukannya untuk ini ya, kegiatan sehari-hari ya sebagai mahasiswa. Widih, mahasiswa, biar clear nih, mahasiswa apa nih? Ya, gimana tuh? Mahasiswa ya. Oh, Wah. Pokoknya mahasiswa gitu Ya. Sama juga ya ambil kerjaan freelance, ambil proyekan gitu. Sebagai apa role-nya? Tadi kan front end. Oh, ya, Freelance-nya iya. apa? Saya biasanya sebagai seorang back end. Oh, ya. backend. Mantap. Oke. Oke, mungkin langsung kita mulai ke topiknya ya. Kali ini di OOP kali ini kita akan membahas bagaimana cara bertanya yang baik atau tips bertanya yang baik gitu ya. Oke. Mungkin sebagai seorang ada banyak ini ya newbie gitu ya. Sebagai seorang yang baru belajar coding nih, kayaknya kita kebanyakan itu pernah stuck dan gak mungkin dong kita belajar langsung mulus gitu aja dan langsung langsung ya langsung Santai. gitu. Ya pasti Ya. pernah stuck gitu lah ya. Nah, Ya. Dan untuk keluar dari stucknya sendiri kita harus bertanya ke seseorang yang sudah lebih senior atau lebih paham dari kita gitu. Nah, tapi kadang-kala ada kalanya kita ketika bertanya itu kita tidak dijawab sama seseorang yang lebih di kenapa? atas itu. Kenapa tuh? Kenapa? Nah, Ya. itu yang menjadi pertanyaan kali ini. Kenapa? Apakah itu dari kitanya yang salah bertanya atau mungkin karena si senior itu sibuk atau kenapa gitu. Jadi nggak sempat buat jawab pertanyaannya gitu. Oke. Mungkin yang pertama kita bisa bahas gimana sih cara bertanya yang baik gitu kepada seseorang yang lebih senior atau lebih di atas kita lah gitu misalnya. Oke. Nah, mungkin bisa dijawab dari Mas Ilham dulu deh. Dimulai dari Mas Ilham. Kenapa nggak Zainal dulu? Karena Kan yang baru pertama kali ikut podcast kan Zainal. tapi yang lebih senior di sini kan Ya. Oke, berarti tadi pertanyaannya adalah gimana cara bertanya yang baik biar tidak dicuekin. Ya, sama biar tidak sama- dicuekin nih. Iya, sama benar. si itu. Berarti ini konteksnya spesifik nanyain codingan ya berarti ya. Kayak tadi kan konteksnya adalah kita stuck, bingung, akhirnya nanya lah ke seseorang gitu kan. iya. Akhirnya nanyain codingan kan. Iya. artinya. Ini spesifiknya ke orang yang baru belajar ngoding lah gitu. Oke. Mungkin
kalau dari saya juga pengalaman juga ya, kayak awal-awal belajar pasti banyak stuck-nya gitu kan. Udah cari Stack Overflow dan lain googling udah nggak dapet gitu, nggak dapet solusinya. Akhirnya saya juga nanya itu ke temen atau orang yang lebih tahu daripada saya atau bahkan ke grup, kadang kan ke grup Ya. Telegram. Terus ya tergantung, nah kalau stucknya lagi di Laravel, belajar Laravel ya ke Laravel, grup Laravel gitu kan, entah di Facebook, entah di Telegram kadang gitu kan. Nah dan saya juga pernah ya dicuekin juga gitu, atau kadang dijawab tapi kayak jawabannya tidak menjawab pertanyaan saya, Iya, bahkan iya. kayak ya dia ngebenerin lah nih, atau dia nanya kebalik bahkan maksud pertanyaannya apa gitu. Nah dari situ saya ngerasa pertanya pertanyaan saya yang kurang jelas gitu, karena nggak bisa membuat orang lain itu paham dengan Pertanyaannya gitu. apalagi kalau kita nanya di grup itu Mm-mm. kan nggak ketemu orangnya langsung ya. Nah, Nah gimana caranya kita bikin orang lain paham sama masalahnya kita, terus dia mau ngejawab gitu karena dia paham gitu kan. Nah tadi kalau pertanyaannya adalah gimana cara nanyanya ya, tanya yang baik gitu. Entah itu langsung atau di grup gitu ya kan ya. lewat online lah, lewat chat Ya, gitu-gitu. pertama setelah saya pernah dicuekin juga itu akhirnya belajar juga tuh saya gimana caranya nanya yang baik, dan yang saya lakukan adalah pertama saya jelasin konteksnya dulu sih. Jadi Yap. saya lagi belajar. Misalkan saya lagi buat, fitur CRUD gitu ya, menggunakan Laravel, tapi terjadi error ketika akan menyimpan datanya gitu ya. Nah, saya lampirkan juga tuh, pertama jelasin konteksnya, pakai teknologi apa dan lain-lain gitu kan. Mhm. Lalu saya biasanya lampirkan, pesan errornya atau screenshot errornya gitu kan ya. Terjadi error ketika create data dengan pesan sebagai berikut gitu kan ya. Pesannya udah gitu. Nah, terus biasanya juga saya lampirkan sampel code-nya. Satu function aja misalkan. Ini loh function CRUD-nya atau query-nya deh yang ini, yang kita show. Query yang saya bikin kayak gini loh. Kenapa ya kok errornya seperti ini gitu. Dan yang paling penting adalah yang saya sadari adalah kita harus nunjukin juga kalau kita sebelumnya udah berusaha untuk nge-solve itu sebelum Nah, nanya. benar. Jadi kadang di akhir-akhir setelah saya jelasin konteks, kasih tahu masalah errornya apa gitu kan. Saya juga jelasin saya sudah coba cari referensi di Stack Overflow gitu misalkan ya, Stack Overflow. Nah, Mhm. terus tapi caranya nggak solve gitu. Masih ada yang error gitu. Terus saya cari lagi di referensi A, referensi B, referensi C, baca dokumentasinya cuma nggak solve, problemnya gitu. Nah itu gimana? Nah itu, menurut saya juga penting untuk disampaikan karena kadang orang, nggak mau berusaha dulu Ya. tiba-tiba nanya gitu kan, Karena "Ini udah error," males gitu, ini "Kamu ya. udah nyari nggak di Google?" gitu, "Baca dokumentasinya udah nggak?" gitu. Nah itu penting juga untuk kasih konteksnya itu gitu, guys. Kita udah berusaha tapi ya gimana nggak dapat solusinya gitu. Nah akhirnya dengan seperti itu orang yang baca atau orang yang ditanyakan itu paham, oke dia lagi ngoding Laravel, bikin CRUD, errornya ini, sampel code-nya udah ada, dia udah nyari ke A, ke B, ke C, nggak solve gitu. Nah akhirnya, itu berpeluang untuk dijawab lah sama orang lain gitu kan, karena cara nanyanya kita itu ya bener gitu, orang yang baca enak banget gitu, Ya, wah lebih ini jelas gitu. gitu pokoknya ya. Betul, kita Mhm. nggak minta orang lain tuh untuk nerawang, "Mas error ketika create data di Laravel Nah, seperti ini," gitu. tapi nggak nunjukin Nggak nunjukin codingannya gitu apa-apa, kadang ya. betul. Nah itu, wah itu menyesalkan apa ya, mengesalkan sekali sih, mengesalkan Wah, ya. sekali. Iya, orang pasti kesel sih. Nah itu pengalaman saya ya ketika, nanya-nanya, terutama di grup Telegram sih dulu karena Karena dulu lebih banyaknya di di ini Telegram Telegram gitu betul, kan ya. apa-apa, di Telegram gitu, mau kan banyak grup-grupnya kan Laravel, Golang dan lain-lain gitu, dan orang-orangnya biasanya juga aktif di sana gitu. Nah itu sih, cerita pengalaman dikit dan gimana cara saya nanya nanya, dengan baik tuh di grup gitu. Nah mungkin Zainal gak tahu gimana? Ya, mungkin ya dengan cara yang seperti itu si ini ya siapa ya orang yang ditanya lebih cepat ngerespon
Karena udah apa ya, konteksnya udah ada, masalahannya udah ada, Betul. karena juga udah lebih jelas gitu. Betul. Atau kadang ada yang ngelempar reponya tuh. Nah, Mas, ini reponya Mas di file ini, kadang kan. Jadi ya, dia bukan cuma kita kasih sampel code-nya, tapi bisa langsung ngelihat keseluruhan kodenya gitu. Kalau itu open source gitu misalkan ya, yap, nggak yap. apa-apa. Kalau project pribadi ya udah lempar aja, gak Namanya masalah. juga masih belajar gitu. Betul, Hmm. betul. Oke, Ya mungkin, gitu sih dari pengalaman yang saya alami ya. mungkin itu dari Mas Ilham. Kalau dari Zainal gimana nih? Oke. Kalau dari aku pertama pasti ini kita lihat lingkupnya dulu di mana gitu. Kalau misal kita mau bertanya di grup tech yang itu kayak banyak orang yang luas gitu kan, yang ya berbagai orang gitu. Nah, atau kita bertanya di grup yang itu spesifik di industri, misal kita bekerja gitu kan, di Oh. grup kita bertanya di grup kerja gitu kan, itu mungkin beda gitu konteks dari apa yang mau kita tanyakan gitu, mungkin lebih simpel gitu kan, dan juga di waktu kerja kan itu udah jam-jam kerja dan pasti Ya, mereka betul. ada tim kita atau ada senior kita yang pasti langsung kayak merespon misal kita ada Tuh. kesalahan gitu. Oh, benar benar. Cuma ada ada kayak apa ya, kayak aturannya juga sih gitu, gak langsung Mas nanya dong gitu kan. Kan sebenarnya kalau aku pernah baca tuh ada di website don't ask to us gitu. Jadi gimana tuh? bisa ada tuh website don'tasktous.com gitu. Itu kayak dia ngejelasin jangan apa ya, kalian bertanya gitu, jangan orang yang mau jawab tuh malah nanya balik dulu ke kita gitu. Mas mau nanya dong, kan akhirnya dia kayak nanya, nanya apa tuh gitu. Terus apa yang mau ditanyakan gitu kan, jadi dia nanya gitu. Ya bener kata Mas Ilham tadi, langsung kayak dijabarkan kayak codingannya, terus screenshotnya, terus mungkin errornya di bagian mana gitu kan. Terus kalau di grup yang itu yang kita bekerja itu ya langsung aja, misal Mas nanya dong, ini aku di project ini error di bagian ini gitu, di spesifiknya di mana gitu, langsung gitu. Terus kalau misal kita nanya nanya di grup yang itu forum apa ya, kayak di luar umum lah ya, umum. Itu lebih apa ya, kayak jangan pakai kayak halo Mas gitu, halo Kak gitu, jangan jangan hello gitu. Iya, Gimana ya. tuh, gimana? Jadi kan sepengalamanku gitu kan, ada juga website yang ngejelasin eh, hello hello apa awalnya akhirnya .net gitu, ada hello.net paling ya, aku lupa ya. Nanti bisa mungkin editor bisa nambahin di ini Editor di bawah tambahin ya. Mana editornya? Editornya Oke. hilang. Jadi di sana tuh dia sebenarnya ini budaya kita kan, budaya di Indonesia itu kan kita harus salam dulu lah, assalamualaikum atau betul. selamat pagi atau halo Kak gitu kan, di grup sebenarnya itu kayak terlalu basa-basi gitu. Kalau misal sebenarnya itu bagus, cuma kalau menurutku dan ditambah ada website yang udah jelasin itu, di sana tuh jelasin kalau ya usah kalian jangan bertele-tele gitu loh Mas, jangan bertele-tele buat buat apa ya, kayak kalian kan mau nanya nih, jadi kayak kalau masih nyari Jadi kayak masih nyari percakapan lah ke orang di grup tuh, halo Kak, terus nunggu jawaban lagi gitu. Nah itu kan ada kalau di eh ya di kita di software engineer ada istilah kayak asinkronus dan asinkronus kan gitu. Kalau kita obrolannya di kayak sinkronus tuh kan kita saling nunggu tuh. Kalau misal kita chat di grup, Kak mau nanya dong, kan kita saling nunggu. Oh ya, apa nih gitu, mau nanya apa gitu kan, jadi kayak saling sinkronus. Jadi anggapan kita harus beranggapan kalau nanya di grup itu kita mau dimodelkan secara asinkronus gitu. Jadi asinkronus tuh ya udah kita nanya dan eh, nggak usah pakai kata-kata kata hello lah, apa kayak salam buka apalah, selamat pagi, apa kabar gitu kan, kalau mau nanya. Jadi langsung aja gitu, sedikit jelasin ya, bener kayak tadi yang Mas Ilham bilang, langsung kasih title-nya, terus kasih errornya di mana, error message-nya apa, terus ya, tapi codingannya di mana gitu. tapi paling enggak kayak bilang dulu salam
salam pembuka lah. Halo Kak, mau nanya nih apa-apa gitu, perlu gak kalau kayak gitu? Tergantung ya menurut ya tergantung sih kalau mungkin nggak ya ditambah itu juga nggak apa-apa, tapi langsung kayak dikasih penjabarannya di bawah, jangan, "Halo Kak," lalu kalian diem gitu, nunggu balasannya baru jadi Iya, kayak iya. saling nunggu-nunggu gitu kan. Itu kan kayak, kurang bagus juga gitu, kayak lama nih kan bakal, dijawab gitu. Jadi kayak anggapannya, itu pakai model asinkronus, jadi, kalian nanya dengan penjabaran yang udah ditulis semuanya di obrolan di grup itu, lalu langsung apa ya, kayak, kan yang mau nanya kita itu kan nggak tahu mau nanya yang mau jawab kita itu kan nggak tahu mau jawab jam berapa gitu kan. Apalagi Iya, kalau di betul. grup, itu grup umum. Kalau di grup, yang udah di satu tempat kerja itu kan di jam kerja pasti, Dijawab lah. iya pasti jawab di jam itu mungkin atau ada delay 5 sampai 10 menitan lah gitu, heeh. Kalau di grup umum kan kita nggak tahu kan, kita mau nanya, dan jawabnya pun sama mereka yang udah senior atau yang mau nanya yang mau jawab itu kan jawabnya jam berapa, kan mungkin kita nanya sekarang mungkin Jawabnya dijawabnya nanti nanti gitu. gitu, karena kan, yang mau jawab tuh sekarang mungkin masih ada kegiatan lah gitu. Terus apalagi kalau jam kerja kan, jam-jam kerja nggak ya jarang kan ada yang jawab di grup umum gitu Iya, buat, iya. buat jawab di waktu itu juga, mungkin di malam harinya atau di pagi banget gitu kan. Jadi, langsung aja, ja nanyanya itu, pakai sorry Enggak, tipu santai tipu. santai santai. Jadi nanya itu ya udah kayak langsung, kasih, ya mungkin kalau hello atau selamat pagi nggak apa-apa, tapi langsung kayak langsung kasih penjabarannya yang tadi kata Mas Ilham itu, kasih, Betul, betul. detailnya apa gitu, terus codingannya di bagian mana gitu. Dan juga, kalau misal dia nyantumin screenshot mungkin ya, itu ada, meme juga kan gitu. Kalau screenshot tuh kan kadang yang masih newbie tuh, layar laptop kita nih, misal, layar laptop nih ya, Nah, di foto tuh codingannya di HP ya tuh ya kan ya gitu. ya. Kan ada meme juga yang kayak gitu tuh. Kadang masih ada yang kayak gitu ya, bukan Heeh malah di heeh screenshot dari heeh laptopnya heeh heeh. langsung gitu ya. Ya ya. Jadi kan itu kan, kurang bagus juga. Jadi malah mungkin yang ke foto itu malah, yang pantulan dari layar kita, misalnya, Iya, iya. diri kita sendiri yang malah Mhm. ke foto gitu kan. Jadi codingan yang ada di layar sebenarnya nggak begitu jelas gitu. Jadi lebih baik kayak, yang mungkin ada kan, dipotong gitu di layarnya, langsung Ya, di-screenshot yang terus dipotong di bagian mana gitu kan. Terus ada juga sekarang website yang kayak nyediain, buat tinggal kita copy, codingan di bagian mana, set, berupa teks gitu kan, berupa teks terus langsung di-copy dan di-kopas di website yang buat generator itu kan. Misal biar tampilannya juga bagus gitu kan, ya heeh, ya ada benar. kan itu. Jadi bisa langsung dibagiin tuh ke grup gitu, heeh. Jadi Mmm. dengan mendetailkan itu, kalian bisa saling apa ya, kayak, yang mau menjawab tuh jadi langsung dengan jawabannya gitu. Jadi bukan kayak dia apa ya, kayak kita bikin yang kalau bertanya tuh meminimalisir, mereka tuh malah nanya balik gitu. Jadi, kita harus kayak kalau mau bertanya harus sedetail mungkin, dan diusahakan yang mau menjawab itu jangan sampai dia, Nanya balik lah ya gitu. iya dia malah nanya balik. Yang tadi itu Mmm. kan ada website yang namanya don'tasktous.com, itu dia jelasin jangan kita yang mau jawab malah nanya balik gitu. Jadi biar yang, apa ya, kayak yang mau jawab tuh tinggal pas dia mau jawab ya udah langsung jawab aja gitu, heeh heeh. Oke, Kayak gitu sih, Mas. oke, oke. Mungkin itu ya Luar biasa. contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Gimana caranya supaya bisa bertanya. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Oh ya, sorry guys, tadi ada sedikit masalah ya Ya. sama ya seperti biasa memori penyimpanan yang kurang ya. Oke, Luar biasa. mungkin kita bisa lanjut ke obrolan berikutnya nih ya, ke topik berikutnya. Jadi kali ini kita akan membahas gimana sih, bagaimana cara mengolah kata-kata untuk menghasilkan pertanyaan yang baik. Karena apa ya? Mmm. Karena untuk bertanya yang baik itu kita kan harus mengolah kata-kata dengan baik. Apalagi orang yang belum pernah bertanya
kepada seseorang itu biasanya bingung tuh mau nulis apa dulu gitu yang mau ditanyain Oh. gitu-gitu. Heeh. Jadi gimana? Apalagi buat orang-orang yang juga apa ya? Nggak punya soft skill, susah lah buat berkomunikasi dengan orang lain gitu. Oke. Bagaimana tuh langkah-langkah dan tips-tipsnya untuk untuk membuat pertanyaan yang baik? Oke. Mungkin dari Zainal dulu nih kali Ya, ini. gantian. Tadi saya udah gantian, Tadi weh. kan iya. udah dari Mas Ilham dulu. Oh, iya. Nah, sekarang Iya. dari Zainal dulu nih. Gimana tuh? Jadi pertanyaannya apa? Gimana cara menyusun kata-katanya ya? Iya, gimana menyusun kata-kata yang baik? Karena banyak tuh orang yang kebingungan menyusun kata-kata karena dia sendiri ya jarang berkomunikasi dengan orang lain gitu. Iya sih. Oke. Ya, Oke. bisa dimulai dulu. Zainal. Tar mikir. Ini agak-agak butuh ini ada biar kata-katanya juga bagus ya mau aku sampaikan. Jadi Biar mudah dimengerti sama iya pendengar ya. iya. Jadi kan kalau ini kasusnya kalau misal itu buat apa ya kayak teman-teman yang masih baru lah ya berkecimpung atau berorganisasi atau jarang kayak misalnya komunikasi di grup gitu. Jadi kayak mungkin masih bingung apa yang mau disampaikan gitu. Ya. Kalau menurutku apa kata-kata yang bagus itu yang pertama tadi kita udah sedikit jelasin strukturnya kan. Strukturnya boleh tuh kita kasih kayak salam dulu lah, oke ya, hello gitu. Dan langsung dijelasin pertanyaannya gitu. konteksnya, misal Kak, saya atau halo guys, aku Halo Mas gitu. ya halo Mas atau halo Mbak, halo Kak, semuanya lah ya. Iya. Halo Paman gitu kan biasanya. Paman, ada paman nonton paman. Ya ini halo Kak, jadi ini nih aku lagi ngerjain fitur ini di bagian ini lagi ada error apa misal di bagian looping atau di bagian ngefilter nih aku nggak tahu nih apa ya kayak kok terjadi error di bagian ini gitu. Aku udah coba-coba malah masih tetap error malah lah gitu. makin error. Nah, malah makin error gitu. Terus setelah kita jabarin apa kayak problemnya, baru kita lampirkan juga berikut apa ya kayak ngasih dikit error message-nya apa gitu misalnya. Error message-nya apa? Langsung kalau misal butuh kalau misal itu codingannya gak terlalu panjang banget, boleh kayak di screenshot tadi kayak yang udah coba aku jelasin kan. Jadi misal codingannya itu di copy lalu taruh di teks atau di browser yang ada tuh kan generator buat kayak biar rapih lah codingan kita atau langsung aja di screenshot terus dipotong di bagian codingan yang kita mau tanyain gitu. Setelah itu ditambah mungkin kalau misal backend mungkin gak ada kayak demo atau screenshotnya gitu ya ya demo dari tampilannya gitu kan Mas kalau backend iya gak ada tuh mungkin dari Mas Ilham nanti bakal jelasin juga kalau di sisi aku sebagai front end gitu dan juga mungkin kayak teman-teman yang ada di Android atau di mobile itu kan bisa tuh kita kayak ngasih demonya juga misal demonya nih ada error di bagian mana gitu misal di kita video lah gitu kita screen record gitu kan di screen record di laptop misal itu di kasusnya di web ya udah screen record kita demoin aja di bagian mana yang error. Lalu kalau misal itu bentuknya di handphone ya udah screen record aja di handphone kalau misal Android atau mobile itu langsung aja screen record berapa detik lah atau misal maksimal jangan terlalu panjang juga sih gitu kalau misal menyantum video paling enggak 1-2 menit lah ya paling panjang itulah. Kelamaan. Ya itu relatif sih nanti kalian ini sendiri gitu estimasi sendiri aja gitu buat demonya gitu. Jadi itu kalian jabarin semua lalu boleh tuh kalian misal mau spesifik itu di grup boleh di grup kayak grup
internal di kerjaan kita atau itu di grup umum, itu boleh tuh kalian misal mention atau nge-tag orang yang mau kalian tuju, misalnya siapa gitu. Misalnya Ya. si A, si B, si C gitu ya, langsung aja di-tag. Jadi biar mungkin dia di grup, kalau misalnya itu grupnya umum, kadang kan ada orang-orang yang udah senior, ada yang udah jago-jago nih, kadang kayak grupnya itu di mode mute gitu kan. Jadi Oh ya. biar gak nyepam juga kan, biar gak nyepam apa ya, kayak setiap ada obrolan baru masuk ke ini, ke notif di handphonenya gitu. Jadi kayak makin apa sih gitu kan. Kadang ada yang udah teman-teman mungkin ada di salah satu di teman-teman kita kayak gitu kan. Nunggu di baru boleh tuh kita mention ke si 2 orang atau 3 orang yang menurut kalian itu bakal ngasih jawaban lah gitu. Dan juga ngasih itu berharapnya ke dia dan juga ke semuanya yang ada di grup umum itu gitu. Jadi di-mention semua gitu. Baru setelah itu dikirim semua dah ininya apa, kayak aset-asetnya yang tadi itu kayak Apa yang mau image-nya, ditanyain lah. ya image-nya, terus teks obrolannya dan juga video demonya kalau ada. Jadi langsung itu sekali kirim gitu. Jadi itu biar gak nyepam juga kan gitu kan. Kalau kita, "Halo Kak," kirim. Terus deskripsinya kasih, baru kirim lagi. Terus error codingannya dikirim lagi. Jadi kayak itu kesannya nyepam gitu kalau ke orang yang menerima atau orang yang mau jawab, "Ini apa sih?" gitu. Kayak ya udah akhirnya mood mereka buat ngasih jawaban nggak ini juga, kayak, "Enggak deh, aku gak ini apa nih orang kayak ganggu banget," gitu kan. Heeh. Jadi langsung sekali kirim aja gitu kalau menurut aku sih. Ya, ya. Ya mungkin itu jawaban dari Zainal sebagai apa ya, kayak dari sudut pandang seorang front end lah gitu ya. Ya, ya, ya. Dan ya selanjutnya mungkin jawaban apa namanya, jawaban dari Mas Ilham ya. Ya. Pendapat Mas Ilham gimana tuh Sebagai back end. sebagai seorang back end nih? Eh, Gimana ya. tuh Tadi kan gimana caranya menata kata-kata kata-kata yang baik yang baik gitu. ya. Nggak Ya. sembarangan lah gitu ketika kita tanya ke orang lain. Ya, sebenarnya nggak ada pandangan front end sampai back end sih sebenarnya, sama Iya, aja iya, sih iya, sebenarnya iya, kan. iya, Karena iya. mau front end mau back end ya sama-sama harus bisa bertanya dengan baik kan sebenarnya kan. Jadi harusnya nggak ada perbedaan pandangan atau cara gitu ya. Mirip-mirip lah sebenarnya. Tapi yang saya notice itu adalah sebenarnya kita nanya itu kan komunikasi kan, mau Iya, lewat iya. chat ataupun nanya langsung itu sebenarnya komunikasi kan. Dan tadi gimana cara membuat kalimat atau kata-kata yang tepat itu yang enak ketika bertanya itu sebenarnya ya gimana tergantung skill komunikasi kita gitu. Kalau kita tadi sering komunikasi gitu ya, misalkan udah sering diskusi gitu misalkan tentang suatu coding, misalkan bahas coding apa terus diskusi. Di diskusi itu kan kita bukan cuma apa ya, menjelaskan sesuatu kan, tapi kan kita nanya juga kan sebenarnya kan. Jadi kayak Zainal jelasin, React tuh kayak gini Mas, gini gini gini. Terus saya nanya gitu kan. Akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, skill komunikasinya itu akan jadi penting akhirnya ketika kita mau menanyain sesuatu gitu. Karena tadi untuk ya bertanya itu sebenarnya komunikasi kan. Artinya Iya, komunikasinya komunikasi. harus dikuatin gitu. Dengan cara apa tadi? Banyak diskusi mungkin pertama. Yang kedua ya banyak nanya, termasuk ya tadi kalau misalkan nanya entah tuh di chat atau secara langsung pasti ketahuan dah, kemarin saya nanya seperti ini tuh salah caranya gitu, nggak ditanggepin sama orang, coba dia perbaikin gitu kan. Nah itu sebenarnya depend sama jam terbangnya juga akhirnya gitu. Dia udah beberapa kali nanya di grup umum nggak direspon, akhirnya mungkin sadar kan, kenapa ya kemarin-kemarin kok nggak dijawab sama orang-orang Ya, gitu mungkin kan. dari itu bisa belajar dari pengalaman Betul, gitu ya. kemarin saya nata kalimatnya gimana ya? Saya kemarin cuma lempar screenshot sama error doang gitu. Misalkan, akhirnya nggak dijawab. Coba deh saya tambahin deh, tambahin konteksnya gitu, pakai teknologi dan bikin fitur apa gitu. Terus tambahin juga tadi saya udah coba cari referensi ke A B C, nggak
nggak ketemu nemu. solusinya gitu. Coba ditambah, hanya ditambah, oh ternyata kalau caranya seperti itu direspon sama orang gitu kan. Iya, iya. Nah itu Kak jadi kayak apa ya, jadi pembelajaran lah, jam terbangnya akhirnya sering komunikasi, sering sering diskusi gitu, akhirnya jam terbangnya itu akan kebentuk apa ya, kayak model atau cara bertanyanya akan terbentuk secara alami gitu sih menurut saya sih, gitu. Secara alami ya. Secara alami Secara karena alami. bayangin kamu tiap hari ngobrol lah, diskusi sama teman kerjamu atau siapa gitu kan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan kan, Ya, dan ya. ketika ada pertanyaan yang kamu lontarkan, ada kalanya orang tersebut nggak paham sama pertanyaanmu. Akhirnya kamu mengulangi lagi kan, "Oh bener Mas, kayaknya cara jelasinnya salah nih. Coba ya saya benerin lagi ya cara nanyanya ya," gitu. Nah nanti kan direvisi terus diperbaiki lagi cara nanyanya gitu kan. Iya, Akhirnya iya. kan itu kebentuk secara alami kan akhirnya. Mau meskipun kita ketika kita udah terbiasa, "Oh saya udah terbiasa nanya langsung, kalau di chat saya Malah bingung. malah bingung," gitu Iya, ya. iya, Nah iya. kalau udah kebentuk itunya, apa, pola berkomunikasinya, pola bertanya tadi secara alami tadi, mau di chat pun harusnya udah nggak ada masalah gitu. Karena tadi mungkin ada strukturnya, kalau kita bisa diurutin kayak jelasin konteksnya dulu gitu kan. Mhm. Terus problemnya apa gitu kan. Terus kasih sampel code-nya atau error-nya. Mhm. Lalu kita kasih, referensi yang pernah kita coba dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya kan polanya udah ada strukturnya kan. Jadi mau dikomunikasikan pun ya udah kita jelasin konteksnya dulu, masalahnya apa dan lain-lain. Mau di chat pun sama, kita jelasin, tulis konteksnya dulu, terus, eee, jelasin masalahnya apa, error-nya apa, terus solusi yang pernah kita coba apa dan kenapa nggak solve dan lain-lain gitu. Jadi itu nggak bisa kita mau ngetik gitu, ah enak gak ya ini kata-katanya ya? Ya kadang kadang kan ada tuh orang mau nanya kayak kadang masih dilihat udah diketik nih panjang lebar gitu, Iya. kadang dilihat lagi kayaknya ada kurang sopan nih atau apa Nah gitu. ya itu penting juga sih sebenarnya untuk kita ketika mau nanya atau nulis sesuatu gitu, kita lihat lagi kan, kita baca lagi gitu, udah oke nggak ya, udah sesuai nggak ya? Bayangin nanti kita yang akan baca pesan-pesan kita sendiri gitu, Ya, kita bakal ngerti nggak dengan apa yang kita ketik gitu. Dan itu menurut saya tadi depend sama komunikasi, dan itu saya rasa akan terbentuk secara alami juga sih cara bertanyanya gitu. Kalau udah sering mungkin diskusi dan lain-lain tuh wah enak banget itu. ya mungkin secara bertahap lah ya. Lebih Bertahap, sering Benar, benar. bertanya betul. bakal ini ya Betul, lebih dan bagus lah. jangan minder juga kalau misalkan ditanya, kalau kita nanya gitu terus gak dijawab, dicuekin, ya kita harus sadar sendiri juga, kayak introspeksi, kemarin kenapa nggak dijawab ya? Gitu. Ya benar. Kayaknya saya salah deh nanyanya, gitu. Atau saya nanyanya itu bikin orang bingung Iya, gitu, iya, kayak iya. Atau akhirnya nanya malah bikin balik. orang kesel gitu. Iya, bahkan bikin orang kesel gitu. Nah kan jadi lihat lah kemarin cara nanya saya gimana gitu. Akhirnya ya udah proses gitu sih. Mungkin gitu sih ya. Iya. Ya mungkin ya dari jawaban Zainal ataupun Mas Ilham ya sebenarnya Oh, Coach Zainal kok gak ngomong emas kamu? biasa kalau ke Zainal kan seangkatan. Oh gitu. Ya, ya, Oh ya. kamu bilang saya lebih tua gitu. Ya emang seperti itu Astagfirullah. faktanya kan. Astagfirullah. Saya didiskriminasi di sini. Ya mungkin dari apa ya, dari Mas Ilham dan Zainal seperti itulah tip-tipnya. Dari seiring berjalannya waktu kita bisa apa ya, bisa lebih bertanya dengan baik tergantung dari kita sering bertanya dan sering berkomunikasi dengan orang lain atau enggak gitu ya. Betul. Betul, betul. Ya. Mungkin ini lagi apa ya, kayak apakah ada perbedaan ketika kita tanya di grup dan tanya langsung ke pribadi seseorang gitu? Ada perbedaan nggak cara nanya gimana gitu? Saya rasa sama ya. Ah, Sama ya, karena tujuannya sama kan, untuk bikin orang tersebut ngerti Paham ya? dan paham gitu. Iya, kan. iya, iya. Polanya sama sih menurut saya sih, nggak akan ada bedanya. Mungkin kalau ketemu langsung mungkin bedanya ya bisa interaksi langsung lah gitu kan. bisa interaksi langsung gitu Ya, kan. Tadi kata Zainal, kita bisa jadi udah nggak nunggu dia apa sinkronus dan asinkronus gitu kan. Kalau langsung Ya. ketemu kan ya, langsung nanya aja. langsung dijawab gitu kan. Hmm. Kalau pertanyaan kita gak bener, langsung mereka dia respon juga gitu. Oh kamu jelasin pertanyaan kayaknya saya kurang paham deh, gimana? Coba jelasin lagi gitu. Oh iya. Lebih interaktif sih. Bedanya mungkin itu ya. Iya, Kalau iya. kalau di grup kan kata Zainal tadi kan harus nunggu kan. Harus nunggu, Gak tahu tuh kita mau dijawab kapan gitu kan.
bisa jadi nggak dijawab sama sekali gitu. Ya bisa Ya. jadi juga Ya. kayak gitu. Mungkin kalau langsung pun ini Mas, kita buat ketemu orang yang mau kita tanyain itu kan jarang gitu, dan momennya pun kalau misal ya mungkin kalau itu satu kadang- daerah gitu, satu daerah ataupun satu desa mungkin lah ya, itu gampang lah buat kita buat nanya langsung gitu kan. Tapi kalau itu jaraknya jauh banget gitu, tidak memungkinkan, misal ada di daerah, kita ada di daerah Probolinggo misal, yang mau ekspektasi kita mau apa kayak dia tuh ada di stay-nya di daerah Surabaya lah, di Jakarta gitu kan, kita nggak memungkinkan buat nanya langsung gitu. Dan kalau misal ada momen itu buat nanya langsung, misal pertemuan ada kita pas ketemu di jalan atau pas ada event Ya, event komunitas gitu kan, itu kesempatan yang bagus banget gitu kalau Iya. misal di jangan dilewatkan lah ya kalau Betul, betul. Jadi kalau misal ada kita ketemu langsung dengan orang-orang yang hebat yang bisa kita gali nih ilmunya gitu, ya apa ya, itu momen yang bagus banget buat kita nanya langsung, dan ya mereka langsung bisa jawab secara sinkronus kan, langsung tatap muka Ya, gitu kan, langsung direspon lah langsung intinya. direspon kalau gitu. ada yang salah pun langsung di ini ya dibenerin. Iya, kalaupun Iya. kita nanyanya salah atau kurang tepat gitu kan kadang dia langsung ini kan, langsung ngomong lah, saya nggak ngerti sama pertanyaanmu, coba jelasin lagi, langsung gitu kan. Iya, Jadi iya, enak, iya, interaktif iya, gitu iya, sih. iya, Ya kalau bisa ngomong langsung enak. itu momen yang bagus juga. Jadi teman-teman kalau misal mau gabung ke komunitas juga nih misal, ya itu momen yang bagus buat Betul. bertanya. Itu kan banyak di komunitas tuh orang-orang yang ya yang udah hebat gitu, yang udah banyak di industri dan memiliki apa ya, pengalaman yang ya cukup lah buat Betul. teman-teman yang masih berproses itu untuk berkembang gitu. Jadi Intinya join gitu loh. ya boleh. Taruh di sini ya. Ya. Wah, bridgingnya Zainal, wah tuh mantap kata si operator. Ini operatornya operator baru kayak. Operator baru magang dia masih. Magang. Magang, operator magang. Jadi wajar tadi ada kesalahan teknis sedikit ya. Iya, biasa masih magang memang gitu ya. Ya, oke. Itu sih. Ya, Oke. setuju. Oke, mungkin udah ini ya, udah agak lama ya kita ngobrolnya. Udah 40 menitan lah. Wih, dicatat sama Hafid loh. Udah 40 menit ya. Oh, Iya, udah oke. kerasa. Tadi juga udah ada peringatan soalnya dari operator. Iya. Ya biasanya kalau saya yang jadi operator biasanya dikatain gitu. Iya, Oke, iya. mungkin sedikit ini ya, sedikit recap dari ya apa yang kita obrolin tadi. Mungkin dari yang pertama, cara bertanya yang baik bisa dimulai dari apa ya? Dari konteksnya, konteks pertanyaannya dulu, terus problemnya, habis itu kita kasih apa ya? Kasih tampilan atau kita screenshot lah errornya, atau kita juga screenshot codingannya. Sampel gitu. kodenya ya. Sampel- Jangan semuanya. Jangan semuanya, biar gak ini ya, Iya. kebanyakan. Kalau semuanya mending lempar repo, GitHub ya, repo. bisa Bener, dilempar bener. repo aja gitu. Ya. Terus juga kita bisa tambahin, kita udah pernah ini dong, apa kayak kita udah pernah nyari error ini di sini gitu kan. Ya, usaha-usaha Ya, yang pernah usaha yang dilakukan. udah kita pernah lakukan lah, biar si orang yang mau menjawab itu lebih apa ya? Lebih orang ini simpati lah. Iya, Atau lebih simpati simpati ya ya. mungkin ya. Iya, iya. Wah, ini ya. udah usaha nih, udah tapi usaha belum cuma bisa enggak ya. gitu ya. Oh, tak bantu dah gitu. Ya. Oke, mungkin dengan kayak gitu juga lebih apa ya? Orang yang mau jawab itu lebih simpati tadi karena kalau kita tanyanya itu kayak cuma pertanyaan lebih singkat atau gimana gitu kan, kadang ada yang mau jawab itu tapi dia sibuk, dia nanya apa gitu. Udah Jadi, ntar lah gitu. Udah ntar lah, tak jawab di ini gitu kan. Tapi kalau lebih detail langsung kan, oh ini ada masalah ini. Nah, itu bisa langsung dijawab tuh sama si orang yang mau jawab gitu. Tuh. Intinya jangan sampai orang yang kita tanyakan nanya balik ya lah. Nah, tuh. intinya Don't kayak ask to gitu. us. Wih. Don't ask to ask. Luar biasa Zainal. Luar biasa. Harus sering diundang ke podcast nih. Nah, boleh. Lain kali jadi narasumber lagi Zainal. Jadi MC belum. Weh. Boleh. Kedepannya akan masuk juga jadi Wah. MC. MC. Oke, mungkin itu aja dari obrolan kita hari ini ya. Tetap semangat buat teman-teman yang baru belajar. Jangan lupa, jangan malu untuk bertanya kepada yang
lebih senior atau Ya. lebih pengalaman dari kita ya. Betul, betul. Oke. Mungkin cuma itu aja. Gimana penutupnya? Ya, ya udah, jangan lupa Ya jangan lupa juga subscribe, share, Komen. Ya udah lama Ya. loh gak ada ini. Nggak ada iya, tulisan kita nggak minta gitu. subscribe loh ke teman-teman loh. Iya. Jangan lupa Komen. subscribe, like dan Komen. komen. Ya, Ya. komen buat teman-teman yang masih bingung nih Ya. dari Mungkin ada obrolan kita. apa ya pertanyaan lanjutan dari teman-teman bisa Ya. taruh di kolom chat gitu Wih, ya. kolom komentar, kok chat kolom sih. komentar, Kolom ya. komentar. Ya, kalau komentar. Biasa. MC baru. MC Ya, baru. episode baru. Ya, oke, thank you. Thank you.